Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Triyono Ramadan, berasal dari Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Saya adalah peserta bimbingan teknis kepala laboratorium sekolah yang diselenggarakan oleh Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, gelombang 44 online dengan nomor peserta 44074 kelompok H. Alasan saya mengikuti bimbingan teknis kepala laboratorium sekolah ini bertujuan antara lain adalah untuk meningkatkan pengelolaan lab yang aman, tertib, dan mendukung pembelajaran praktik di sekolah. Kemudian alasan saya juga mengikuti BIMTEK ini adalah untuk mengupgrade skill saya untuk pengelolaan laboratorium sekolah lewat BIMTEK ini. Alasan yang lain adalah saya mengikuti BIMTEK ini untuk mewujudkan laboratorium sekolah yang aman, nyaman, dan sesuai standar. Selain itu juga saya belajar untuk mengelola laboratorium dan SOP keselamatan kerja dan untuk agar sekolah makin profesional dalam mendukung proses belajar siswa. Demikian perkenalan diri saya serta alasan saya mengikuti kegiatan BIMTEK ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer adalah sekumpulan komputer dan gawai lain yang saling terhubung yang memiliki kemampuan untuk bertukar data. Tujuan dengan adanya jaringan komputer adalah memudahkan kita untuk berbagi data, berbagi sumber daya, dan juga komunikasi. Jaringan komputer bisa ada di mana saja, di sekolah, di kantor, di rumah, atau di lingkungan lain di sekitar kita. Komponen-komponen jaringan komputer. Sebuah jaringan komputer itu memiliki 3 komponen yang wajib. Yang pertama adalah perangkat keras atau hardware-nya, yang terdiri dari peralatan umum seperti komputer, kabel, router, switch, dan modem. Berikutnya adalah software atau perangkat lunaknya, yaitu operating system atau sistem operasi untuk jaringan dan aplikasi untuk jaringan. Dan yang ketiga adalah media transmisinya, yaitu kabel, jenisnya serat optik, ataupun juga gelombang radio. Jenis-jenis jaringan komputer itu terdiri atas 3. Yang pertama adalah LAN, dengan kepanjangan Local Area Network. LAN adalah jaringan komputer dalam area terbatas, atau dalam sebuah gedung, misalnya sekolah dan perkantoran. Jenis jaringan komputer yang kedua adalah MAN atau Metropolitan Area Network, yaitu jaringan komputer yang cakupannya agak luas daripada LAN, yaitu mencakup dalam area kota atau perkotaan. Yang ketiga, jaringan komputernya adalah WAN jenisnya, dengan kepanjangan Wide Area Network. Wide, luas, ya. Jadi jaringan komputer yang mencakup area yang sangat luas, atau yang sering disebut juga dengan internet. Berikut, ya, sering kita masuk. Apa itu internet? Internet adalah jaringan di seluruh dunia yang menghubungkan jutaan komputer di seluruh dunia. Fungsinya adalah sebagai akses informasi, komunikasi, e-commerce, dan hiburan. Ya, contoh-contohnya seperti email, aplikasinya yang bisa digunakan atau yang berhubungan dengan internet, media sosial atau social networking, ya, mesin pencari atau googling, e-banking, dan aplikasi-aplikasi yang membutuhkan internet lainnya. Kita lanjut. Cara kerja internet. Cara kerja internet itu terbagi 3. Yang pertama melalui paket data, yaitu data dipecah menjadi paket-paket kecil. Cara kerja internet yang kedua adalah router, yaitu meneruskan paket data ke tujuan yang tepat atau yang sesuai. Yang ketiga, cara kerja internet adalah server, menyimpan data dan menyediakan layanan.
Informasi yang kita minta saat melakukan pencarian di internet dibagi menjadi paket-paket kecil dan dikirimkan melalui jaringan yang rumit hingga mencapai server yang memiliki data tersebut. Berikut ini adalah manfaat dari jaringan komputer dan internet. Yang pertama, kita dapat memperoleh informasi dari seluruh dunia. Yang kedua, berinteraksi dengan orang lain secara online atau dalam jaringan. Yang ketiga, sebagai hiburan seperti menonton film, mendengarkan musik, dan bermain game. Internet dan jaringan komputer telah mengubah cara hidup kita. Di antara banyak hal lainnya, kita dapat dengan cepat berkomunikasi dengan siapapun di dunia dan memperoleh pengetahuan. Internet juga ada dampak-dampaknya, dampak positif maupun dampak negatif. Untuk dampak negatif sendiri, menggunakan internet itu ada 3. Yang pertama adiktif, yang kedua hoax, dan yang ketiga cyberbullying. Meskipun memiliki banyak manfaat, pengguna internet juga memiliki dampak negatif yang jika tidak digunakan dengan bijak. Kita harus berhati-hati terhadap informasi yang kita peroleh dan selalu menggunakan internet dengan tepat. Di internet juga ada etika penggunaan. Ya, antara lain adalah tidak menyebarkan berita bohong atau yang kita sebut dengan hoax, menggunakan internet untuk hal-hal yang positif, dan berikutnya adalah kita menghormati privasi orang lain. Baiklah, dari kesimpulan dari beberapa slide materi yang ditampilkan tadi, kita menarik kesimpulan adalah yang pertama, jaringan komputer dan internet sangat penting dalam kehidupan kita. Yang kedua, gunakanlah dengan bijak dan bertanggung jawab. Dan yang ketiga, teruslah belajar dan mengembangkan pengetahuan tentang teknologi. Jaringan komputer dan internet merupakan bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Bersama-sama, kita dapat memaksimalkan teknologi ini untuk mencapai tujuan kita. Demikian, sampai ketemu lagi di materi-materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktek kita, Pak Tri akan sedikit melakukan